Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait penerapan algoritma DFS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Pangestu. Di sini saya akan menjelaskan terkait penerapan algoritma DFS dalam penyelesaian labirin itera berbasis representasi graf. Baik, di sini saya akan eh, memecahkan sebuah teka-teki labirin yang akan menentukan jalan keluar dari agent dari start hingga akhir. Di sini saya membuat ilustrasi mengambil dari contoh labirin yang terdapat di Itera. Lalu di dalam algoritma DFS, DFS merupakan algoritma traversal pada graf atau pohon yang mempelajari simpul hingga sedalam mungkin sebelum kembali ke backtrack ke simpul sebelumnya dan mencoba jalur lain. Jadi di dalam DFS juga itu terdapat prioritas jalur, entah itu jalur kiri atau kanan. Jadi bisa dibilang dari dua prioritas tersebut dapat dapat ditarik sebuah kesimpulan prioritas mana yang lebih cepat untuk menemukan jalan keluar dari labirin. Nah, di sini labirin dalam bentuk matris saya buat dalam bentuk file CSV dengan nilai 0 merepresentasikan tembok dan nilai 1 merepresentasikan jalan dengan posisi ditandai sebagai titik awal dan titik tujuan. Lalu di dalam labirin juga seorang agent itu dapat bergerak langkahnya itu dengan kiri, lurus, kanan, atau mundur. Nah, sebagai berikut untuk prioritas arah dari agent, di mana untuk indikator berwarna biru itu merupakan start dan finish. Start itu yang kiri atas dan finish itu kan bawah. Lalu untuk merah itu menandakan stuck atau tidak ada jalan lain selain kembali ke eh, arah sebelumnya. Lalu untuk kuning itu decision, di mana itu ada intersection berupa opsi pilihan jalur yang dapat dipilih. Nah, berikut untuk urutan pengunjungan simpul dari DFS prioritas arah kiri ke kanan. Dapat dilihat di sini untuk yang pertama merupakan node start, lalu kembali merujuk ke node yang ini decision yang awal hingga ke node 17. Di sini dapat dilihat prioritas DFS ini dengan arah kiri ke kanan. Jadi dia menghabiskan dulu yang kiri hingga dia itu stuck baru masuk langsung ke kanan hingga opsi ke kanan dan seterusnya sampai ke 17. Lalu berikut untuk DFS dengan prioritas arah kanan ke kiri. Dapat dilihat sebuah perbedaan untuk yang sebelumnya itu langsung mengambil jalur ke kiri. Jadi untuk node yang ini jika sebelumnya prioritas kiri itu maka langsung agent itu langsung belok ke kiri. Tapi untuk prioritas arah kanan, agent itu tidak langsung belok kiri tapi lurus terlebih dahulu hingga menyelesaikan jalur yang ini hingga menemukan dua stack langsung balik lagi ke decision yang awal dan kembali ke jalur kiri. Untuk node-nya seperti ini. Jadi perbedaan dari jumlah gerakannya untuk yang kiri itu berjumlah 17 dan yang kanan itu berjumlah 20. Nah, ini buat penyelesaian labirin yang dibedakan dari prioritasnya. Kalau dilihat dari kedua perbedaan prioritas arah ini, dapat disimpulkan untuk jalur kiri itu dia lebih efektif karena memakan langkah yang lebih sedikit daripada prioritas arah kanan. Nah, ini untuk program penerapan DFS untuk penyelesaian labirin. Mungkin langsung saja buat demonya. Oke, berikut untuk source code dari algoritma DFS untuk penyelesaian labirin. Dapat dilihat untuk baris awal kode di sini saya mengimport library PMS dengan menggunakan fungsi-fungsi yang terdapat di dalamnya seperti mesh, agent, dan color untuk mensimulasikan penyelesaian jalur labirin. Lalu di sini saya mendefinisikan fungsi DFS dengan parameter M sebagai objek mesh dan start untuk
ini inisialisasi dari titik awal labirin. Nah, lalu di sini terdapat if jika start itu tidak diinisialisasi maka otomatis dia akan mengambil baris satu dan kolom satu. Lalu terdapat explore dan frontier sebagai penyimpan titik pada saat dia dikunjungi dan frontier itu untuk titik yang akan dikunjungi setelahnya. Lalu terdapat perulangan jika masih ada frontier maka eh, perulangan ini akan berjalan dengan lalu terdapat perulangan di mana jika masih ada frontier atau titik yang akan dikunjungi maka masih lanjut untuk sistem programnya di mana dia akan mengambil frontier paling akhir dan terdapat if jika tidak ada frontier atau titik yang ingin dikunjungi lagi maka program selesai. Lalu di sini ada perulangan untuk urutan dari prioritas jalur karena tadi kita sudah bahas untuk prioritas jalur yang paling optimal atau paling cepat itu merupakan prioritas jalur kiri, maka didahulukan untuk WSEN. Ini merupakan pengkategorian dari arah mata angin. Nah, di sini juga merupakan percabangan untuk inisialisasi dari titik koordinat child. Nah, lalu di sini dari fungsi explore dan frontier tadi disimpan untuk childnya. Lalu juga terdapat rekonstruksi dari path dari start ke goal. Di mana untuk di sini merupakan fungsi untuk menginisiasi jika titik akhir itu sudah ketemu maka akan direkonstruksi ulang untuk jalurnya. Nah, maka akan ditemukan jalur yang sesuai untuk dari start dan finish. Lalu di sini ada fungsi utamanya di mana terdapat tadi objek mesh-nya itu diambil dari file CSV ini. Dengan file CSV ini merupakan file untuk inisialisasi dari labirin berbentuk eh, bilangan seperti 0 dan 1 ini, di mana 0 itu merupakan representasi dari tembok dan 1 itu merupakan jalur yang dapat dilaluinya. Seperti contoh di sini titik awal baris satu kolom satu untuk is itu dia 0, jadi dia tidak bisa ke arah east maupun west, north dan dia hanya bisa untuk ke jalur south atau ke bawah. Nah, ini merupakan set start dan goalnya, di mana untuk startnya itu pada baris satu kolom satu dan goal itu baris 8 kolom 8. Nah, di sini merupakan fungsi untuk animasi dari agentnya menelusuri labirin, di mana ini merupakan eh, trace atau footprint untuk mencoba seluruh segala kemungkinan dari jalur dengan prioritas kiri tentunya. Lalu di sini sebagai akhir animasi dari solusi yang telah ditemukan. Jadi setelah agent itu menelusuri segala kemungkinan untuk jalan keluar dengan prioritas kiri, maka akhirnya dia akan merekonstruksi ulang jalur yang tepat dari start ke finish. Berikut untuk simulasi dari DFS-nya. Nah, bisa dilihat di sini untuk prioritas dia akan langsung mengambil jalur kiri. Di mana jika ada decision atau intersection-nya dia akan kembali ke awalnya. Nah, jadi jika dia menemukan stuck maka dia langsung masuk ke decision yang tadi di persimpangannya. Nah, ini merupakan rekonstruksi ulang dari jalurnya. Mungkin bisa diulang. Nah, jika dia menemukan titik buntu, maka dia langsung kembali ke decision-nya. Jadi, jika tadi sebelumnya decision ini prioritas kiri dan dia menemukan buntu di titik kiri ini, maka dia langsung mengambil ke langkah selanjutnya itu kanan. Ini pula berlaku untuk semua decision yang dilaluinya.
Mungkin sekian untuk simulasi dari penyelesaian labirin ITERA ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.